Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Alvin Fairuz Adiakumara dari kelas 9E Madrasah Sanawiyah Al-Hamid. Saya di sini ingin menjelaskan salah satu pasal dari bab puasa. Pasal ini terdapat di dalam kitab Riyadul Badi'ah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Hasbullah. Pasal ini menjelaskan tentang beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan bagaimana cara mereka mengqadha atau membayar puasa mereka. Baiklah, marilah kita buka pengajian kali ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada pengarang kitab ini. Al-Fatihah Tayyarul Saniwafi Azal Kitab Syekh Muhammad Hasbullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulubihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu fasal. Atau ini bermula orang yang lanjut usia fi sinni di dalam umur, wal maridu dan orang yang sakit, alladzi la yurja yang tidak diharapkan, lahu bagi al marid. Apa asyifa'u kesembuhan. Idza aftara ketika idza aftara ketika berbuka siapa atau inu fi sini wal marid fi Ramadana di dalam bulan Ramadan. Ya zamu maka wajib kulan pada semuanya. Min huma dari atau inu fi sini wal marid. Apa muddu ta'amin satu mud makanan. Likulli yaumin pada setiap hari. Wala qada'a dan tidak ada qada alaihima atas atau inu fi sini wal marid. Wajibu dan wajib alal haidi atas orang yang haid wan nufasai dan orang yang nifas. Apa al-iftaru berbuka fi Ramadana di dalam bulan Ramadan wa ghairihi dan selain bulan Ramadan. Wa yajuzu dan boleh fi Ramadana di dalam bulan Ramadan lil musafiri bagi musafir. Idza kana ketika ada apa safaruhu kepergian yang musafir itu tawilan jauh jaizan yang boleh. Walau qadaro meskipun mampu siapa musafir ala saumi atas puasa. Wal afdolu bermula yang lebih utama lahu bagi musafir. Itu ayyasuma hendaknya puasa siapa musafir idza lam yahsul apabila tidak hasil lahu bagi musafir. Apa masyaqqatun kesusahan. Wala yajuzu dan tidak boleh lil maridi bagi orang yang sakit illa idza hasolat kecuali ketika hasil lahu bagi marid apa masyaqqatun kesusahan syadidatun yang sangat bisaumi sebab puasa. Wa yajuzu dan boleh lil hamili bagi orang yang hamil wal murdi'i dan orang yang menyusui. Idza khafata ketika takut siapa hamil wal murdi minas saumi dari puasa ala anfusihima atas dirinya hamil wal murdi aw ala auladihima atau atas beberapa anaknya hamil wal murdi. Wajibu dan wajib apa al-qada'u mengqada ala haula ikullihim atas ini itu semua. Wa idza fata dan apabila habis apa as-saumu puasa bi ghairi uzrin dengan tanpa uzur. Wajaba maka wajib apa qada'uhu mengqada puasa alal fauri atas segera. Fa in fata maka apabila habis apa puasa bi uzrin sebab uzur. Wajaba maka wajib apa qada'uhu mengqada puasa ala tarohi atas santai. Wal afdolu bermula yang lebih utama itu at-ta'jilu menyegerakannya. Faslun man fatahu siyamun min Ramadana wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, dari apa yang telah saya bacakan tadi, itu beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lantas, siapa saja sih orang tersebut? Yang pertama adalah atau inu fisini, adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Atau yang sering kita sebut adalah orang sepuh. Yang dimana ia sudah tidak sanggup untuk berpuasa. Apabila ia berpuasa,
apabila ia berpuasa akan membuat fisiknya bertambah parah. Dalam agama, orang tersebut diberi keringanan dengan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Selanjutnya yang kedua adalah wal maridu alladzi la yurja lahu asyifa'u, yaitu orang sakit yang dimana penyakitnya sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Apabila ia berpuasa, maka akan bertambah parah penyakitnya atau bahkan sampai mengancam nyawanya. Oleh karena itu, orang tersebut diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Lantas, bagaimana cara mereka untuk mengkodok atau membayar puasa mereka? Yaitu idza afsara fi ramadhana yalzamu kullan minhuma muddu ta'amin likulli yaumin wala qada'a alaihima. Yaitu wajib atas kedua orang tersebut membayar satu mud makanan sebagai ganti untuk satu hari puasa. Dan satu mud makanan tersebut diberikan kepada orang miskin. Dan walau qada'a alaihima, dan orang tersebut tidak wajib untuk mengkodok puasanya. Satu mud makanan itu sama halnya seperti 675 gram bahan makanan pokok. Selanjutnya, yang ketiga dan yang keempat adalah orang haid dan orang nifas. Akan tetapi, wayajibu alal haidi wan nufasai al-iftara fi ramadhana wa ghairihi. Yaitu wajib atas kedua orang tersebut wajib tidak berpuasa di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Karena hukum orang tersebut berpuasa adalah haram. Maka kedua orang tersebut wajib mengkodok puasanya ketika masa haid atau masa nifasnya telah selesai. Selanjutnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, yang kelima adalah orang yang sedang berpergian jauh atau orang musafir. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pasti kebanyakan dari kalian itu mengunjungi atau mudik ke kampung halamannya masing-masing. Entah apakah kalian termasuk ke dalam kategori musafir tersebut, yaitu yajuzu fi ramadhana lil musafiri idza kana safaruhu tawilan jaizan. Nah, bagi mereka yang sedang berpergian jauh atau musafir, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila telah memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah kepergian yang musafir itu harus dengan tujuan baik, bukan dengan tujuan maksiat. Syarat yang kedua adalah kepergian musafir harus tujuannya yang jauh, dalam artian mencapai 2 marhalah. Ulama berpendapat 2 marhalah itu ada yang mengatakan 86 km dan ada juga yang mengatakan 2 marhalah itu 81 km. Syarat yang terakhir adalah kepergian musafir dimulai sebelum terbitnya fajar. Maka apabila seorang musafir telah memenuhi 3 syarat tersebut, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi wal afdalu lahu ayyasuma idza lam yasul lahu masyaqqatun. Akan tetapi dalam agama orang musafir tersebut lebih baik untuk berpuasa ketika tidak ada kendala yang membuat ia tidak berpuasa. Selanjutnya, wala yajuzu lil maridi. Yang keenam adalah bagi orang yang sakit ringan. Tidak boleh tidak berpuasa atau dalam artian wajib untuk berpuasa kecuali illa idza hasalat lahu masyaqqatun syadidatun bisaumi. Kecuali apabila orang tersebut berpuasa maka akan bertambah parah penyakitnya. Nah, buat teman-teman, jika kalian cuma sakit batuk atau pilek, jangan jadikan alasan untuk tidak berpuasa. Karena itu bukan termasuk kategori penyakit yang berat. Selanjutnya yang ketujuh dan yang kedelapan adalah bagi orang hamil dan orang yang menyusui. Wa yajuzu lil hamili wal murdi'i idza khafata minas shaumi ala anfusihima au ala auladihima. Wa yajibu al-qada'u ala haula'i kullihim. Nah, maka bagi orang yang sedang hamil atau orang yang sedang menyusui itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa.
Jika yang pertama, ia khawatir terhadap kondisi dirinya, akan tetapi tidak dengan kondisi janinnya, maka ia hanya mengkodok puasanya. Yang kedua, yaitu apabila ia khawatir terhadap kondisi janinnya, akan tetapi tidak terhadap kondisi dirinya, maka orang tersebut wajib mengkodok dan membayar fidyah. Yang ketiga adalah apabila ia khawatir terhadap kondisi dirinya dan janinnya, maka ia hanya mengkodok puasanya saja. Selanjutnya, wa idza fata as-shaumu bi ghairi uzrin wajaba qada'uhu 'alal fauri. Apabila ada seseorang yang berbuka puasa dengan sebab tanpa uzur atau alasan, atau bahasa gaulnya tuh mokel. Nah, maka orang tersebut wajib wajib mengqadha puasanya dengan segera atau tanpa ditunda. Selanjutnya, fa in fata bi uzrin wajaba qada'uhu 'ala tarahi. Nah, ini apabila ada seseorang yang berbuka puasa sebab adanya uzur, maka orang tersebut wajib mengqadha puasanya kapan saja. Akan tetapi lebih afdolnya yaitu wal afdolu at-ta'jilu. Lebih baiknya adalah menyegerakannya. Cukup sekian dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah ilmu para pemirsa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.